Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan nama budaya kita semua. Kita Pancasila, kita Indonesia. Salam NKRI ya. Selamat datang kembali di Ekspedisi Lang Lain. Masih bersama saya Yogi dan saya Gus Robin aja. Nah, di episode kali ini kita akan berjalan-jalan menggunakan Google Map, yaitu ke sebuah lokasi yang menjadi urban legend di sana ya. Lokasinya ini adalah yaitu Terowongan Casablanca, di mana Terowongan Casablanca ini begitu terkenal sehingga ada beberapa judul film layar lebar yang dibuat berdasarkan cerita atau kisah tentang Terowongan Casablanca. Film horor. Ya, film horor pastinya ya. Oke, sebelum itu seperti biasa kami ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah share, subscribe, like, dan nonton video-video kita. Silahkan komen di bawah kalau ada sesuatu hal yang ingin teman-teman kita bahas. Dan jangan lupa untuk kunjungi media sosial kita. Kita sudah berada di Terowongan Casablanca ya. Terowongan Casablanca ini terletak di daerah di bawah Jalan Kuningan ya, Jakarta Selatan, yakni di jalur Jatinegara menuju Sudirman atau sebaliknya gitu. Jadi ada beberapa kontroversi yang mengatakan tentang sejarah dari Terowongan Casablanca ini menjadi angker gitu. Banyak yang mengatakan kalau dulunya Terowongan Casablanca adalah kuburan massal sebelum dijadikan jalan ya, terowongan yang menghubungkan antara daerah gitu. Ada yang bilang juga lokasi itu angker karena ada korban pemerkosaan. Terus ada juga yang bilang bahkan ada cerita orang yang gantung diri juga ada, dan kecelakaan demi kecelakaan pun terjadi di Terowongan Casablanca ini. Misterinya katanya sering terjadi kecelakaan di Terowongan Casablanca. Dan yang menjadi urban legendnya, hantunya adalah katanya sering munculnya sosok wanita berpakaian merah ya, kuntilanak merah gitulah dibilang di sana, sehingga membuat orang takut untuk melewatinya di tengah malam, dini hari gitu ya, karena sosok perempuan ini dikatakan sering muncul di saat jam-jam itu, dan dikatakan juga katanya ini korban pemerkosaan ataupun korban kecelakaan katanya dulunya. Oke, kita langsung saja nih. Kita sudah berada di Terowongan Casablanca di luarnya ya. Nah, kalau Gus Robin nih, langsung ke Gus Robin sendiri, gimana pendapatnya? Saya terawang dulu ya. Jakarta Selatan. Iya. Ini adalah lebih tepatnya bukan arwah ya, tapi jiwa yang gentayangan banyak di sana. Yang saya lihat ini ya, di sana itu dulunya ada wanita bekas korban pemerkosaan, benar. Dikubur itu, tapi sudah lama di zaman Belanda katanya. Ada banyak korban pembunuhan dulu di zaman Belanda yang dikubur di sana. Jadi bukan kuburan, tapi lebih tepatnya seperti sengaja digunakan dulu. Dikubur di sana ya, gitu. Tapi bukan kuburan. Bukan kuburan kayak apa namanya? Kuburan resmi TPU gitu. Ya, kayak TPU bukan. Terus korban pemerkosaan itu yang paling tidak terima. Itu yang gentayangan. Dia diperkosa, habis itu dibunuh. Itu yang paling gentayangan. Dan itu warnanya kuntilanaknya merah. Berarti benar memang ada kuntilanak merah di sana ya? Itu yang paling sering ya. Ada kuntilanak merah yang paling sering di atas Jalan Casablanca, ada putih di Pengkolan katanya. Di belokan? Belokan mungkin yang di depan ya. Di atas tapi. Ya, ini kita sudah berada di bawah terowongannya ya. Kalau Gus Robin lihat gimana Gus Robin? Dia sering berjalan di kiri. Di sini? Di sana. Di sini? Ya, di sekitar ini. Ya, sekitar sini ya. Ya, jalan-jalan sekitar sini sering, tapi kadang-kadang di kanan, tapi paling seringnya di kiri katanya. Ngapain dia? Jalan aja. Nah, itu buat terkejut orang dan terjadi tabrakan. Dan memang jalan ini adalah jalan sempit dan padat. Orang itu ngebut kadang-kadang. Panik, apalagi melihat seperti itu langsung gimana ya perasaannya? Iya, langsung terkejut, terkejut, panik, dan terjadilah kecelakaan. Apalagi kalau sudah mendengar bahwa Terowongan Casablanca ini horor. Nambah horor. Kondisinya kita berpikir horor terjadi, makin panik ya. Jadi kalau lewat di sini ya jangan mikir apa-apa, fokus saja. Ada yang lewat nggak usah dihiraukan. Anggap aja angin lalu gitu ya. Oh, ada orang syuting gitu ya. Anggap saja Doraemon lewat gitu atau apa. Wah, Doraemon makin syok ya, karena Doraemon lewat. Atau Teletubbies lewat ya. Wah, makin syok lagi.
nanti berpelukan nanti. Iron Man lewat mungkin merah warnanya tuh, Spider-Man ya sudah biarin aja. Itu maksudnya. Ini dia gentayangan jiwanya. Ada yang korban kecelakaan juga berdarah, laki-laki saya lihat Di mananya? di bagian kanannya. Itu kan Di kiri, sini? ya. Ada wanita baju putih kadang-kadang. Di Itu sini? katanya iya. Itu katanya wanita baju putih dari atas, tapi Di sini, di atas ini? Apa dari di atas sana? Sana Di sini berarti ya? iya dari atas. Dari pengkolan atas sana. Dari belokan ya? Memang ada belokan ya? Nggak tahu saya. Apa jauh tuh belokannya? Oh, agak jauh ya. Agak jauh. Agak jauh Nah, itu memang pengkok belokan tapi sedikit ya. dikit ya. Saya nggak tahu juga sih. Itu kan dari sana katanya temennya. Dia terus nemenin ke sini. Iya, nggak terlalu jauh sih. Ya, jalan kaki bisa. Kan bisa terbang mereka kan Iya. terbang aja ke sana. Itu saja sih yang saya lihat. Kalau sosoknya banyak. Sosoknya Kita sosok gaib kadang-kadang sendiri. kalau gaib itu saya lihat 6 tambahan dari atas 1. Jadi 5 kalau di sini. Tapi yang paling benar-benar horor adalah yang kuntilanak baju merah. Ya, Nah, saya ceritakan sedikit perbedaan kuntilanak baju merah dan baju putih. Kuntilanak baju merah itu adalah korban pemerkosaan dan korban pembunuhan. Biasanya dia diperkosa dan dibunuh, jadi warna merah. Tapi kalau selain diperkosa dan dibunuh, kuntilanaknya warna putih. Itu aja, selain itu aja warnanya putih. Jadi kuntilanak warna merah ini kan agak langka. jadi dia seperti apa ya? Penuh dengan dendam, Dendam gitu ya, dendam jadi merah jadinya di sana pakaiannya. Auranya ya. merah, dendam, Pekat. marah gitu. Aura yang membuat dia menjadi merah. Apakah saat dia jalan gitu raut wajahnya marah gitu gimana? Dia merah, matanya merah kadang-kadang. Semuanya merah gitu ya. Dia marah seperti keadaan marah lah. Pucat Dan itu kan marah. kejadiannya saat penjajahan ya, diperkosa gitu, langsung dibunuh. Gus Robin tahu nggak awalnya dia si wanita ini asalnya dari mana? Apa memang dari Jakarta? Kalau di flashback itu kenapa bisa diperkosa pada waktu itu? Zaman penjajahan apapun yang ada karena kan Gimana penculikan, bisa- pemerkosaan, ya. pembunuhan Bisa direkonstruksi nggak gimana kejadiannya saat itu? itu dari Belanda, pihak Belanda ya. Di sana kan. Maksudnya si cewek ini sedang jalan-jalan atau Oh, gimana? gitu ya. Ah, Diculik katanya. diculik, Langsung diperkosa, langsung ditanam di sini. dibunuh. Dibunuh dan Dibunuhnya dengan dicekik. ditusuk. Diperkosa dulu Berapa beberapa orang? hari. Beberapa hari. Kalau nggak saya lihat 4 orang katanya. 4 orang Belanda. Cuma yang paling sering 3 orang. Yang 1 orang karena tugas. Itu katanya. Tugas. Sekitar 3 hari dia diperkosa, habis itu Dan dibunuh. dengan cara ditusuk ya. Sering terjadi zaman Belanda itu penculikan, habis itu diculik, habis diculik diperkosa, habis diperkosa dibunuh dan dibuang di tempat lain. Dia diperkosanya di mana? Di sekitar sini. Ya, dan banyak katanya ada mungkin yang lainnya selain dia. Ada 4 orang dulu yang diculik, tapi tidak tahu di mana ditanam. Kenapa? Ada yang dibuang di Ya. Kenapa dia diculik? Apakah karena memang parasnya cantik atau? ya cantik. Oke. Karena setiap orang yang cantik zaman dulu itu sering diculik dan digunakan untuk pemuas nafsu. Kolonial Belanda kita tahu juga, apalagi ini basisnya dulu di sini. Iya. Batavia ya. Kalau Gus Robin bisa berkomunikasi mungkin ya saat ini, apa yang dikatakannya? Apa yang bergumam dengannya? Ya terima. Masih nggak terima itu. Tidak semua orang bisa melihat Hanya orang-orang tertentu yang bagaimana? yang berdosa, Maka dia akan melihatnya gitu. yang nggak jahat, dan mungkin suka nyakitin wanita atau suka selingkuh atau ya inilah yang nafsu, yang mungkin yang punya dosa besar. Nggak semua orang. Kalau orang baik nggak bisa melihat dia. Oh, ada hal yang seperti itu ya? Ada. Karena energinya antara dia marah karena itu dan energi yang orang berdosa ini nyambung. Satu frekuensi. Satu gitu frekuensi, ya. tapi kalau yang gini nggak nyambung. Yang dilakukan hanya berjalan gitu saja. Iya. Kadang dia bertemu dengan sosok lain nggak? Itu dah yang wanita. Yang wanita itu apa yang mereka lakukan? Misalnya? Tabrakan tapi yang wanita itu. Tabrakan di sana. Di Di tempat lain, ya. belokan itu ya maksudnya. Itu kejadiannya kapan? Udah lama itu. Katanya kurang tahu saya jelasnya. Masa penjajahan? Enggak. Enggak.
Enggak. Dia orang baru, orang-orang di tahun-tahun setelah penjajahan. Kalau yang bunuh diri katanya bukan dari sini, tapi yang bunuh diri itu dari rumah yang dekat sana. Dia ke sini. Karena melihat auranya. Mungkin di apartemen atau apa ya mungkin. Jelasnya katanya. Laki-laki itu. Ada satu hal yang dia inginkan nggak? Ini si yang merah ini. Ambilkan air dari masjid. Gitu Dan katanya. doakan arwah dan jiwa-jiwa yang nggak tenang yang ada di sana. Cipratkan ke seluruh jalan ini. Itu aja yang diminta. Itu aja yang diminta. Jiwa-jiwa yang nggak tenang, yang masih nggak tenang, yang ada di terowongan ini, khususnya itu kan kita bisa membawa air. Nggak terlalu panjang sih ini. Bisa ini minta 1 jerigen aja, nanti buat dicipratin di seluruh. Itu aja sih permintaannya. Lalu apakah dia pernah bertemu dengan sosok yang memperkosanya? Itu Dulu pernah. Saat hidup ya? Saat hidup. Saat meninggal? Tidak. Mereka Udah sudah beda lain ya? Beda alam. Hukumannya beda. Ya. Bukan dia yang menghukum. Dan juga dikabarkan kan katanya terowongan ini dulunya mengambil tumbal gitu. Itu benar nggak? Yang saya katakan ya di semua jalan pun ada tumbalnya. Semua jalan, semua jembatan atau terowongan ada tumbalnya. Apakah dia yang jadi tumbalnya atau gimana? Kan ada cerita itu juga. Mungkin gitu. lebih tepatnya biar ada teman. Oh, berarti ada yang memang ditumbalkan ya? Dia ingin ada teman di sana. Oh, makanya ditumbalkan. Okay. Bukan dari si pembuat itu. Tapi memang dianya sendiri. Ya, dia sendiri yang mungkin tidak sengaja mungkin ya. Ya, sengaja. Mungkin sengaja apa tidak disengaja olehnya? Sengaja katanya. Biar ada teman, dia kesepian. Yang tabrakan itu jadinya temannya. Sekarang dibersihkan aja semuanya biar tuntas ya. Pakai itu aja sih. Ya, itu kan jiwa ya. Ya, jiwa itu bukan roh. Nah, sekian episode kita kali ini tentang terowongan Casablanca ya, yang melegenda dan dijadikan film layar lebar. Film horor ini sangat terkenal ya. Terkenal ya, menjadi urban legend Boleh di ditonton. Indonesia. Mungkin ada pesan selain yang tadi Gus, sebelum kita mengakhiri episode kali ini. Kalau berjalan di tempat yang sepi, yang memang ya agak gelap, seperti terowongan, jembatan atau apapun, hati-hati. Fokus, jangan ngebut. Itu yang pertama dari faktor smart people ya. Smart people mengatakan kalau berjalan di seperti itu ya hati-hati, fokus, jangan berpikir aneh-aneh, santai aja, jangan ngebut. Yang kedua, jangan mikir gaib-gaib, karena frekuensi kita bisa terbuka jika kita berpikir gaib. Sesering mungkin kita berpikir gaib, frekuensi dunia lain atau hantu-hantu atau jin-jin atau setan itu akan mulai terbuka. Jika kita cuekin yang nggak terbuka. Kalau kita fokus dan terus berpikir kayak gangguan gaib, ya terkena gangguan gaib. Itu saja. Caranya itu cuekin aja. Kita pikir real aja, smart people gitu. Dan juga kalau udah tahu terowongan ini atau tempat yang kita lalui itu angker gitu ya, mungkin bisa berdoa. Ya, doa juga, tapi menyebutkan nama Tuhan gitu kan. Yang paling gampang adalah cuekin aja. Kalau nggak bisa cuekin ya doain, doa. Ya tetap ya panik jadi takut. Pokoknya santai aja. Pokoknya anggap nggak ada gitu. Yang penting kita lihat sepeda, mobil yang di samping aja gitu, fokus. Ya, kalau saya sih pernah ya lewat jalan yang angker gitu. Saya berusaha untuk cuekin loh. Nggak bisa. Itu terus kepikiran, makanya yang saya lakukan adalah doa gitu aja. Atau permisi gitu. Ya, doa, itu aja sih. Doa itu adalah boleh alternatif juga digunakan untuk menghilangkan rasa takut. Ya, nggak mungkin kan kita bawa jerigen air suci saat wah langsung disembur gitu kan, nggak mungkin kan. Jangan lupa di share, di subscribe, like, dan tonton video-video kita yang lainnya. Silahkan kunjungi media sosial kita, dan juga kalau ada hal yang ingin teman-teman sampaikan atau ada sesuatu yang ingin teman-teman kita bahas, silahkan komentar di bawah. Jangan lupa untuk dihidupkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi saat ada video baru dari kita. Kami undur diri, saya Yogi. Saya Gus Robin OMG, Gus Robin BTS Lovers, Gus Robin Army, Tabib Gus Robin. Gus Robin Casablanca Enggak ya. Casablanca bukan, Gus Robin Casanova bukan ya. Casanova ya.
Kalau mau jadi Casanova mau? Belum ada kepikiran. Belum mau kepikiran. sih. Belum mau juga. Oke. Kami undur diri, Pramusanti. Om Santi 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 Om. See ya.